Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hikmah Ramadan. Kita masih bersama Ustadz Amir. Ustadz, menarik sekali pembahasan kita ya pemirsa mengenai puasa pembersih jiwa. Ya, dan sempat terpotong iklan tadi Ustadz. Ya. Ternyata iman punya penyakit juga. Iya. Nah ini menarik sekali Ustadz. Mungkin bisa dilanjutkan nih mengenai penyakit dari iman itu Ustadz. Ya. Makasih Mas Jabri. Ya. Jadi kita, beruntunglah orang yang menyadari dia punya dua penyakit besar dalam dirinya. Anak Adam punya dua penyakit. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Iya. Harus kita pahamkan bahwa kalau penyakit jasmani, sakit badan ya, seteruk, demam, jantung, itu hampir semuanya untung. Dan orang paling mulia sakit badan. Rasulullah sakit. Ya kan? Digugurkan dosa, diangkat derajat, doanya diijabah. Barang siapa menengok orang sakit di satu sore, 70.000 malaikat mendoakan dia. Duduk di samping orang sakit, duduk dalam rahmat Allah. Dia menghibur orang sakit, berenang-renang dalam rahmat Allah. Kalau sakit jasmani, baginya surga insya Allah, asal sabar dan ikhlas. Yang kita repot adalah penyakit rohani. Badannya sewat, dia binaragawan, uangnya banyak, utang lunas. Hayya ala sholah, panggilan Allah, dia tak mampu penuh panggil datang. Sholat zuhur dia tinggalkan, sholat asar dia tinggalkan, sholat maghrib dia tinggalkan. Ngaji Quran tak sanggup, berzikir lalai, sholat tahajud apalagi. Nah, puasa hadir untuk meningkatkan kualitas itu sebenarnya, memperbaiki rohani itu, memperbaiki jiwa itu, memperbaiki keimanan itu. Jadi begini, ada istilah bagus Mas. Kalaulah Ramadan ini, bulan Ramadan, bulan berkah, bulan beramal, bulan nafsu ditekan, nafsu dikasih puasa, tak juga kita meningkat grit beramal kita dan grit perbaikan diri kita. Mau nunggu bulan mana lagi Mas? Iya, kira-kira mau nunggu bulan mana lagi kita? Otomatis di luar Ramadan kita akan sibuk nanti. Apalagi bulan Syawal, makan kue, lebaran, kita akan sibuk. Di Ramadan lah bulan peningkatan kualitas diri sebenarnya dan pembersihan. Nah, kita kan ini tema kita hikmah Ramadan. Iya kan? Pembersihan jiwa. Hikmah, berarti dalam Ramadan kita ambil hikmahnya. Hikmah terpenting adalah ketika seseorang berhasil meningkatkan jiwanya menjadi jiwa yang bersih. Sebenarnya semua kita itu tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, membersihkan hati. Orang yang baik adalah orang yang terus memperbaiki dirinya, memperbaiki iman. Ada 5 setidaknya Mas, bengkel. Imaniyah, ibadahnya lebih baik, akhlak lebih baik, muasarah pertemanannya lebih baik, dan muamalah, akad jual beli dan perkantorannya kerjanya lebih bagus. Kira-kira itu. Ya. Artinya kalau itu semua sudah diperbaiki, sudah distabilkan, baik itu secara jasmani maupun rohani, semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik Ustadz ya. Begitu juga dengan keimanannya. Kalau secara istiqomahnya sudah dijalani dengan istiqomah dengan baik sih ya, semuanya akan berjalan dengan baik juga Ustadz seperti itu. Benar. Tapi balik lagi nih, permasalahan kan di dunia ini ada statement orang yang mengatakan orang mati saja masih dapat masalah Ustadz. Apalagi orang hidup. Betul enggak? Masih didatangi malaikat, rakib atid. Ya masih ada siksa kubur. Katanya seperti itu Ustaz ya. Ini netizen ya Ustaz. Orang mati saja masih dapat masalah apalagi orang hidup Ustaz. Artinya bagaimana nih Ustaz? Kalau kita menghadapi masalah-masalah yang ada di dalam dunia ini, dalam kehidupan, baik itu masalah pribadi, baik keluarga, orang tua ya, kerabat, baik itu juga masalah-masalah melalui kerjaan. Ini kan permasalahan-permasalahan yang datang silih berganti. Artinya Ustadz, seperti ini. Permasalahan ini juga bakal menggoyahkan iman kita. Terkadang kita tidak membawa Allah dalam permasalahan tersebut. Sedangkan ujian itu diberikan kepada orang-orang yang mampu untuk menjalaninya Ustadz. Asli. Nah, bagaimana ini Ustadz? Bagus Mas. Kullu syai'in la yubda'u bismillah fahuwa aqta'. Setiap satu urusan yang tidak membawa nama Allah dalam pekerjaan itu, tidak dimulai dengan bismillah, bahwa aqta, pekerjaan itu terpotong, qalilul barokah, sedikit berkahnya. Sedikit berkahnya. Iya, sedikit berkahnya. Jadi satu pekerjaan maka libatkanlah Allah dalam satu urusan. Sebenarnya orang beriman yang beruntung adalah dia memahami bahwa urusan yang mudah yang dimudahkan Allah, ya kan? Urusan yang lancar yang dilancarkan Allah. Maka dalam satu urusan, dalam satu keputusan, mohon pertolongan kepada Allah. Maka dia jadi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan dari
usaha yang kita buat, keputusan yang kita buat. Sebenarnya Mas, kita ini manusia punya kehendak. Allah punya kehendak juga. Tapi orang beriman yang baik paham, yang berlaku kan bukan kehendak manusia ending akhirnya. Kehendak Allah. Iya, Ustaz. Ya kan? Iya, iya. Maka kalau begitu, dalam kehendak kita mohon direstui oleh Allah, diizinkan Allah, maka kehendak kita akan melakukan. Nah, sesuai dengan pernyataan Mas tadi, di dunia ya aja masalah apalagi dikubur. Iya. Sebenarnya kalau mau jujur Mas, yang benarnya adalah masalah sebenar-benar masalah Mas ya. Kalau masalah dunia ini sebenarnya kalau kata teman saya orang Mesir, dunia la ba'sa katanya. Urusan dunia ini hampir nggak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya. Karena semua ada solusi dan ada ending kemudahan. Di balik satu kesulitan ada dua kemudahan. Janji Allah dalam Al-Qur'an. Yang masalah yang sebenarnya apa? Kalau mati tak bawa iman Mas. Nah, itu kalau mati tak cukup bekal. Kalau tak berhasil masuk surga, lalu nama kita tidak ada di surga, lalu nama kita ada di neraka. Inilah masalah yang sebenar-benar masalah. Sesungguhnya masalah yang kita problem solvingnya, solusi untuk masalah itu hanya bergantung kepada Allah. Maka kalau mau jujur, beruntunglah orang yang dia sebenarnya dia paham tujuan hidup Mas. Apalagi untuk orang yang puasa tahun ini sudah pangkal 4, pangkal 5, pangkal 6 ya, 40, 50, umur 60. Dia sudah harus prefer, berkemas-kemas untuk kembali menghadap Allah. Tujuan hidupmu apa? Waman aradal akhirah, barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat dan Allah, mardatillah, ridho Allah. Puasa ini nikmat untuk dia. Wasa'a minha, dia bersungguh-sungguh untuk mendapat keridhaan Allah. Dia rindu berjumpa Allah. Puasa sarana membersihkan hati. Sarana berzikir siang dan malam, qiyamul berzikir. Ketika itulah dia datang ketenangan, datang kebahagiaan, datang ketentraman. Berakhir hidupnya husnul khotimah. Inilah kesuksesan Mas. Yang sesungguhnya. Dan dia berhasil dari menyelesaikan semua masalah dunia. Sebenarnya Mas, kaya di dunia ini kaya sementara, ya kan? Ada masalah pun, miskin di dunia, miskin sementara. Semua serba sementara. Kita punya tahta karir yang bagus pun menjabat sementara. Ya kan? Kalaupun ada pening, betul pening sementara. Kapan masalah itu selesai pening? Sampai kita meninggal saja. Kalau meninggal besok pagi semua selesai masalah. Asalkan meninggal cukup bekal, cukup iman. Kalau meninggal sia-sia saya enggak. Kalau meninggal tak cukup bekal, enggak berkemas-kemas, itu baru enggak bersiap bekal. Masalah selanjutnya ini masalah yang setelah ini lebih berat lagi. Semoga Allah bantu kita ya Mas. Masya Allah, ini luar biasa sekali pemirsa ya penjelasan bersama Ustaz Amir Ustaz. Nah, kita ngomong-ngomong Ramadan sudah berjalan 18 hari Ustaz. Sudah hampir masuk ke putaran ketiga. Ya 10 putaran pertama, 10 putaran kedua dan 10 putaran ketiga nih Ustaz ya. Nah, sudah setengah perjalanan Ramadan yang kita lalui nih Ustaz. Adakah kata terlambat Ustaz? Mungkin setelah mendengar tausiah dari Ustaz ini dan juga poin-poin yang luar biasa pemirsa di rumah. Waduh, Ustaz, kami sudah setengah Ramadan tapi masih lalai juga ya? Masih lalai. Masih sibuk ya? Masih sibuk. Habis itu ya iman masih naik turun. Naik turun. Meskipun kita puasa, ya iman kita naik turun. Terkadang di jalan masih mau marah dengan orang, padahal hanya papasan saja. Mungkin ya mohon maaf Ustaz, kalau sudah ngomongin urusan perut, ini emosi bakal cepat tersulut Ustaz. Dan ketika emosi naik, iman pasti hilang. Nah, ini bagaimana Ustaz? Apakah masih ada kesempatan kita di Ramadan? Terlambat atau tidak nih Ustaz? Sangat masih ada, pakai kalimat sangat, masih amat sangat ada kesempatan. Jadi begini Mas, pemirsa TVRI, kita pahami bahwa Allah kita zat yang maha baik sekali. Allah kita zat yang maha menerima taubat. Allah kita zat yang maha sayang sama kita. Dan sayangnya Allah sama kita adalah melebihi dari sayang makhluk manapun. Kita mungkin kalau mengingat makhluk Mas, itu kita sudah pernah dikecewakan oleh manusia. Tapi mengingat Allah itu obat, ya kan? Maka Mas, kalau ada satu anak Adam, ada satu hamba Allah di Ramadan ke-18 ini, waduh, saya sudah jauh jalan saya nih. Saya sudah jauh menteri Allah. Menit ini saya mau mendekat kepada Allah. Dia namanya orang sekarang keren bertaubat, hijrah menjadi lebih baik ya. Hijrah. Ketika satu anak Adam dia kembali kepada Allah, Allah gembira 70 kali lebih ganda gembiranya ketimbang anak kandung kehilangan anak.
Masya Kita Allah. terbayang seorang ibu dan ayah, anaknya hilang, ya kan? Bukan main. Ketemu lagi Ya, setelah itu. ketemu kan gembiranya anak, dan Allah gembira 70 kali ganda daripada Masya itu Allah. melihat seorang hamba yang segera kembali kepada Allah, bertaubat dengan Allah. 70 kali. 70 kali. Daripada orang tua yang baru ketemu Iya. anaknya lagi. Semoga Allah terima taubat kita dan segera kembali kepada Allah. Allah menanti itu, Mas. Allah menanti itu. Mengingat Allah sebenarnya tak butuh kita. Allah cuma sayang. Kalaulah semua penduduk dunia nih, penduduk bumi semua taat, semua pada level tertinggi takwanya, semua masjid penuh, Iya. apakah Allah untung? Tidak. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kebaikan yang kita lakukan, Allah kembalikan kebaikan ketaatan itu kepada orang yang melakukan kebaikan. Ketaatan dan ketakwaan yang kita lakukan, Allah balas berkelipat kepada orang yang melakukan. Kenapa Allah minta kita buat baik? Allah nak liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak lihat siapa yang paling baik manusia ini buat ke bumi. Jadikan bumi, hantarkan kitab Al-Quran sebagai pembimbing, kitab suci untuk petunjuk, ibrah, pelajaran. Apakah dia menjadi manusia terbaik atau menjadi manusia gagal? Sebenarnya betullah kata Nabi mah, ad-dunya darul intihan. Dunia ini negeri ujian. Orang kaya diuji dengan kekayaan, orang miskin diuji dengan kemiskinan. Hei. Miskin bukanlah tanda hina, mulia bukanlah tanda kaya. Di mana letak mulia manusia? Allah Maha Adil, letak mulia manusia hanya diletakkan pada ketakwaannya, pada kesolehannya. Hari ini anak muda, Mas, lebih sibuk dia memperbaiki luar dirinya, memperbaiki berjilbab branded, baju branded, luarnya Ya. diperbaiki. Iya, Ustaz. Tapi dalam, kita kan judul kita pembersihan hati. Pembersih jiwa. Dia tidak sibuk memperbaiki jiwanya. Iya. Padahal cantik itu ada dua. Cantik luar dan dalam. Cantik menurut manusia, tapi tak cantik menurut Allah. Bukan cantik yang sebenarnya. Cantik menurut manusia dan cantik menurut Allah. Kalaupun harus memilih, Mas, kita tak mungkin menyenangkan semua manusia. Mustahil, kata Iya, Imam iya, Syafi'i. iya. Kalaupun harus memilih, tak mungkin kita menyenangkan semua manusia. Kita cukup cantik menurut Allah. Oh, amin ya. Amin. Semoga kita dapat istri yang cantik menurut Allah ya. Masya Allah, Masya Allah. Ini menarik sekali nih Ustaz. Ya kita juga tidak bisa memenuhi seluruh keinginan netizen Iya, di luar semua. sana juga Ustaz ya. Tapi kita cukup memenuhi keinginan Allah. Kena Allah. Masya Allah. Menarik sekali pemirsa ya pembahasan bersama Ustaz Amir. Apalagi ngomongin jiwa ini. Jiwa, ini tasawufnya harus tinggi nih Ustaz. Amin. Tasawufnya harus tinggi. Di semua kita taruh semuanya hadir kepada Allah semuanya. Iya, iya. Nah tapi ngomong-ngomong soal jiwa nih lagi Ustaz. Tentunya tidak mudah untuk mencapai level ketenangan dan kebahagiaan jiwa itu sendiri Ustaz. Ya. Banyak ya, seperti yang kita bahas tadi ini banyak permasalahan-permasalahannya kan. Nah mungkin dari kata istiqomah yang sudah kita bahas tadi. Mungkin ada trik lain nih Ustaz. Oh iya. Mungkin tidak hanya buat orang-orang tua yang menyaksikan nih Ustaz. Bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang nih Ustaz yang Gen Z. boleh kata baru mau mulai belajar. Ini seperti apa nih arahannya nih dari Iya, kalau dari versi Ustaz Amir Iya. seperti apa nih? Makasih Mas. Jadi ya ma'asarus sabab, wahai para pemuda. Iya. Ya, wahai anak muda. Anak muda itu sampai umur 40 kata Ustaz Abdul Somad. Wah, Masih anak muda. iya, iya, Semangatnya iya. muda. Semangatnya muda. Jadi Allah suka dengan orang tua ibadah. Allah suka. Namun ada catatan lebih. Allah lebih suka lagi dengan anak muda yang rajin ibadah. Nah, ini seperti Kalau- kebahagiaan Allah tadi Iya. Ustaz ya. Saya bahasa keren. Saya suka bilang sama anak-anak muda, karena ada anak magang di kantor. Anak magang mahasiswa kan. Iya. Saya bilang anak-anak muda yang keren, bukan anak muda yang kebut-kebutan, pakai motor mogi, kongko-kongko. Itu bukan keren. Anak Oke, muda yang iya. keren adalah anak muda yang ketika ada azan, dia datang panggilan azan. Ini anak muda yang keren. Dia tunaikan hak pertemanannya dengan baik. Dia tunaikan hak Allah. Ini anak muda yang keren. Wah. Ya kan? Iya. Kita ada kaidah dalam agama kita, Mas. Seorang laki-laki yang baik, Allah akan gerakkan wanita baik mau sama dia. Seorang laki-laki soleh, wanita solehah, seorang wanita solehah, Allah akan gerakkan laki-laki soleh melamar dia. Kemudian seorang wanita hafiz Quran, Allah gerakkan wanita laki-laki hafiz melamar dia. Itu satu kaidah lazimnya dalam agama kita. Ini bagi para pemuda, kalau ingin mendapatkan wanita soleha, rumusnya mudah. Jadikan diri kita soleh. Allah akan gerakkan wanita soleha mau sama kita.
Bagi wanita mau mencari suami, aku ingin suami yang soleh, suami yang penyayang, bertanggung jawab, maka mudah saja. Jadikan wanita tersebut wanita dirinya solehah, Allah akan hantar laki-laki soleh mau sama dia. Ini semoga Allah bantu kita untuk mengamalkan. Amin, Mas. Amin, amin. Ya, pada taraf pengamalan lebih berat sebenarnya. Nah. benar. Harus jujur kita, Mas. Iya, betul Ustaz. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi trik juga Ustaz ya. Amin. Kalau sudah kita memantaskan diri kita, itu Allah akan pantaskan juga ketenangan buat kita Ustaz ya. Ya mudah-mudahan ini pemirsa ya. Nah, ngomong-ngomong pembersih jiwa nih Ustaz, di bulan Ramadan ini kan bisa menjadi salah satu media kita Ustaz ya. Salah satunya berpuasa dan juga menahan. Ya. Nah, kata menahan ini kan pasti luas nih Ustaz. Oh ya, baik. Pasti Jadi, luas ini. memang puasa ini saumuli kita. Puasa ini untuk Allah Ta'ala. Dan ada 3 maksud besar dari puasa itu. Pertama, la'allakum tattaqun. Ending puncaknya adalah yang berhasil dia menjadi derajat bertakwa. Takwa. Ya kan? Karena nanti dia akan dapat hadiah dari Allah, itqum minan nar. Namanya dibebaskan dari api neraka. Otomatis menjadi penduduk surga. Inilah goal puncak dalam puasa. Yang kedua adalah menumbuhkan rasa empati, meningkatkan rasa empati kita dari rasa lapar yang kita rasakan. Lalu tumbuh setelah puasa kita mau berbagi sama orang yang kurang mampu. Mau berbagi tenaga, mau berbagi kesulitan, mau berbagi rasa sama orang. Ini adalah kualitas kedua orang yang berhasil mendapatkan puasa. Dan yang ketiga, kalaulah derajat ini berat kita sampaikan, paling tidak pada taraf kualitas 5 hal tadi kita dapat. Kualitas iman kita sedikit bertambah, kualitas ibadah kita bertambah, kualitas akhlak kita lebih baik, dan kualitas muasarah pergaulan kita menjadi lebih baik, dan muamalah kita. Ada orang kadang ibadahnya bagus Mas, tapi ketika berjual beli dia nggak jujur. Maka di sini kan dengan puasa hadir memperbaiki semua komponen itu. Ada kalimat guru kita, iman dan Islam jangan harus dibawa terus, ya kan? Iman dan Islam harus dibawa terus kemana kita pergi. Ini kalau kerja, Islamnya tinggal di rumah. Kerja sudah tidak dengan cara mukmin, tidak orang beriman. Orang beriman tentu dia akan menahan diri yang bukan mengambil hak dia. Nah, ketika puasa menghadirkan itu, masya Allah, derajatnya besar sekali. Amin. Semoga Allah bantu kita. Tapi bagaimana Ustadz dengan implementasi dari yang sudah kita Ustadz jelaskan tadi dan Ustadz sampaikan tadi, sebenarnya apakah ini ya terkhusus pada bulan suci Ramadan saja eksekusinya nih Ustadz, ya, istiqomahnya, tapi bagaimana nih setelah Ramadan Ustadz? Oh ya, tentunya iman pasti naik turun kan, ya, seperti yang kita bahas tadi. Memang Ustadz. Nabi memang sudah sampaikan al imanu wa yazidu wa yanqus. Iman kadang bertambah, kadang berturun. Ya kan, bertambah oleh apa? Oleh ketaatan, oleh majelis iman, oleh ada ikhtiar dia. Menurun kenapa? Karena ada perbuatan maksiat, menurun karena ada kelalaian. Nah, Ramadan ini garis bawahnya ada 2. Pertama, orang yang paham tujuan hidup Mas. Orang yang paham tujuan hidup. Dia ada 2 Mas. Ada tujuan hidup, ada keperluan hidup saja. Oke. Kun fid dunya ka'annaka qaribun. Jadilah di dunia ini sebagai seorang perantau. Kita hanya merantau, singgah sebentar. Diperlukan rumah, diperlukan kendaraan, diperlukan sandang pangan. Keperluan bukan tujuan, diperlukan uang. Tapi tujuannya kita akan melayar lagi ke alam barzah, alam kubur, ke mahsyar, nanti menyeberangi sirat, berhasil ke surga atau ke neraka. Sukses ending akhirnya itu tujuan. Tujuannya Ustaz ya. Nah, terkadang orang singgah di terminal kereta api, dia asik di situ, lupa tujuan. Kereta api berangkat, dia tinggal, tak punya bekal, tak punya tujuan. Nah, kalaulah Ramadan ini, kalaulah 11 bulan dia meningkat, sebenarnya orang yang punya tujuan bisa dalam 12 bulan dia bisa grade-nya, levelnya bisa terus istiqomah. Naik Ustaz. Ketika tujuannya itu benar, karena dia tujuannya keridhaan Allah. Ramadan sarana memacu itu dan meningkatkan itu. Nah, bagi orang yang tujuan hidupnya belum lurus, nah ini bukan sedikit Mas. Nah, ada yang menjadikan karir menjadi tujuan, uang menjadi tujuan, dan dunia menjadi tujuan. Orang yang seperti ini terombang-ambing Mas. Ketenangan akan jauh dari dirinya. Kebahagiaan akan jauh dari dirinya. Apakah dia bahagia Mas? Bisa kita akan tanya hati kecilnya Pak. Ketika tujuan hidupnya hanya dunia dan menomor 2 kan Allah.
Kalaupun nampaknya dia bahagia, semua seperti Fata Morgana saja. Semua seperti semu saja, bahagia yang semu. Kalaulah Allah masih tahan istidrat, namanya istidrat. Iya. Allah ulur saja dulu sampai ujian Allah datang sama dia. Jadi yang bagus karena tema kita ada dua hal penting adalah hikmah Ramadan judul kita, yang kedua adalah pembersihan diri. Maka orang yang beruntung Ramadan ini kita kembali meluruskan tujuan hidup. Kalau bisa tidak Ramadan saya tapi 12 bulan. Amin ya. Amin. Amin. Jadi tujuannya Ustaz Ya. Itu kata kuncinya. Ya, Baik, nanti akan kita lanjutkan kembali Ustaz. Kita break terlebih dahulu pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Studio TVRI Jambi bersama Ustadz Amir. Di sore hari ini kita ngomongin masalah jiwa. Ini sangat luas Ustadz, pembahasan kita luar biasa. Ini langsung berkaitan erat dengan Allah ya. Kalau ngomongin jiwa nih, ngomongin akidah, ngomongin tasawuf, waduh. Ngomongin hati, kepala boleh sama-sama hitam, sama-sama punya rambut, tapi hati siapa yang tahu? Iya. Benar Ustaz ya? Sangat betul. Masya Allah. Mudah-mudahan nih dari yang dibahas tadi cukup banyak. Bisa nih kita amalkan ya Ustaz. Ya, amin, amin, amin. Tapi yang menarik lagi nih Ustaz. Ya, kita ngomongin masalah tadi kan kita sempat membahas sedikit ya. Sudah diluruskan nih sama Ustaz ya. Sebenarnya yang benar-benar masalah adalah kita mati tidak membawa iman. Ya, bukan masalah yang sesungguhnya. Masalah yang sesungguhnya ya, bukan orang mati masih kena masalah, orang hidup apalagi kan. Itu diluruskan diluruskan ini bahasa-bahasa netizen sekarang luar biasa Ustaz. Ya kalau dulu mulutmu harimau, tapi sekarang jarimu ini bisa jadi lebih dari harimau. Bisa jadi nago nih, Ustaz. Ini masalah Ustaz. Ya terkadang kalau kita menjalankan suatu aktivitas ya, baik itu kerjaan, baik itu hubungan kita di keluarga, ya, baik itu parenting terhadap anak, ini macam-macam kehidupan ini pasti ada masalahnya Ustaz. Terkadang nih Ustaz, kita bukannya mengkaitkan Allah di masalah kita, tapi kita mengkaitkan sesama manusia nih Ustaz. Husnuzonnya jadi kecil, tapi sauzonnya yang besar nih Ustaz. Relate ya Ustaz ya. Ini banyak nih yang terjadi masalah nih Ustaz ya. Ini kan ngomongin hati lagi nih Ustaz ya. Ngomongin jiwa, ngomongin hati. Terkadang gitu sauzonnya dengan orang ini, Masya Allah ini banyak sekali. Ini persoalan pekerjaan, persoalan rezeki. Padahal kan rezeki sudah ada yang ngatur Ustaz ya. Bukan manusia ya. Nah ini bagaimana Ustaz? Masalah hati juga nih Ustaz. Setidaknya kita sampaikan 3 hal lah. Pertama tadi masalah rezeki, supaya kita datang kan kita pertama dulu luruskan paham ilmu keyakinannya. Rezeki contoh, kalau dia memang rezeki kita, jatah itu ditakdirkan rezeki kita, walau jauh dari 2 gunung akan indah sampai kepada kita pemiliknya. Itu satu. Yang kedua tentang rezeki, setiap orang anak Adam sudah dijatahkan rezeki oleh Allah, tinta pena takdir rezeki sudah kering. Belum akan wafat seorang hamba kalau jatah rezekinya masih ada. Artinya seorang tersebut jatah rezeki akan Allah sampaikan. Kita diminta ikhtiar dengan cara yang halal saja. Nah, yang ketiga begitu juga dengan jodoh dan hal-hal lain, takdir karir. Kalau memang takdir tersebut ditakdirkan untuk kita, akan mudah sampai ke kita. Kalau tidak, maka tidak akan sampai. Walau di depan mata kita orang berbagi rezeki, tapi bukan tidak ada rezeki kita, tidak ada takdir kita. Orang dapat, kita enggak. Ketika kepahaman itu ada, ketenangan akan datang. Ini pertama ya. Nah, betul Ustaz. Ketenangan akan datang. Yang kedua, orang yang punya masalah itu biasanya adalah orang yang belum lurus ilmunya tentang mengkategorikan masalah. Kita tadi sudah sampaikan, masalah yang sebenarnya, yang sesungguh-sungguh masalah adalah ketika mati tak cukup bekal, mati tak bawa iman, mati tak berhasil masuk surga. Ini masalah. Nah, kalau urusan dunia ini, ketika ada masalah, lalu dia memahami masalah datang darimu ya Allah. Dia asbabkan kealpaan hamba atau memang takdir ujian. Dia itu kan kalau orang itu sudah taat, lalu diuji, berarti ujian jatahnya untuk meningkatkan kualitas. Kenapa masalah dihadirkan? Ini dia. Nah, ketika dia paham masalah dihadirkan untuk meningkatkan kelas dan quality dia,
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nak lihat siapa yang paling baik kualitas amalnya. Oh, dia paham saya sedang diuji Iya. untuk naik kelas. Maka dia kita lihat satu orang guru, anak muridnya melapor, wahai tuan guru, kapal tuan guru tenggelam. Dia menunduk sejenak, alhamdulillah. Dia kembali ceramah, tidak berubah sedikit wajahnya. Kemudian tak lama, berapa menit kemudian, 20 menit, ruang lain semua tenggelam guru, kecuali kapal guru yang tidak tenggelam rupanya. Ombak besar tapi tetap tak tenggelam. Dia nunduk lagi, lihat hatinya, alhamdulillah. Ada murid yang heran, ya wahai tuan guru, tadi tenggelam, alhamdulillah juga. Ini tak jadi alhamdulillah. Iya. Yang pertama kenapa? Kata gurunya, saya bukan sekedar mendengar musibah kapal tenggelam, itu memang masalah. Saya lihat hati saya. Ketika mengabarkan kapal itu tenggelam, saya lihat hati saya. Hati saya ketika itu tawajuhnya kemana? Oh, ini darimu, ya ada maksud baik darimu. Maka saya alhamdulillah hati saya masih bagus. Saya terus ceramah. Kalau kapal itu takdirnya untuk saya, mesti Allah akan bantu. Ketika dikabarkan tidak jadi tenggelam, saya juga lihat hati saya. Maka itu kategori kedua. Dia memahami masalah itu untuk meningkat kualitas. Yang ketiga adalah masalah itu hadir. Masalah itu hadir sebenarnya ada maksud Allah Ta'ala yang penting. Seseorang ketika dihatangi sakit, masalah atau apa, Allah ingin orang itu dekat kepada Allah. Bahasa kita yang ketiga nih Mas. Kalaulah sedang diuji misalnya, ada orang diuji masuk penjara, diuji sakit, diuji dengan masalah. Belum juga enak sebut nama Allah, belum juga enak berdoa. Maka mau nunggu kapan lagi kita? Maka kata ulama, berdoa dan memintalah sebanyak-banyak mungkin ketika sehat dan lapang. Allah akan bantu dengar doa kita ketika kita sempit. Masya Allah. Karena kata Allah, saya sering doa suara ini sering saya dengar. Dulu ketika lapang dia sering meminta kepadaku. Ketika sulit Allah akan segera menolong kita. Masya Allah, luar biasa. Amin, amin. Luar biasa, amin. Luar biasa nih Ustadz. Banyak sekali nih pesan-pesan dan juga bekalnya nih, oleh-olehnya setelah mendengarkan tausiah dari Ustadz. Terima kasih. Ternyata sudah 1 jam hampir kebersamaan kita nih Ustadz. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Ustadz Amir, ini ngomongin masalah hati, mudah-mudahan agak berat, tapi mudah-mudahan kita bisa menata. Ya, amin, amin. Supaya mencapai menuju itu setidaknya. Menuju itu, Ustaz. Mudah-mudahan pembersihan jiwa kita berjalan dengan lancar. Ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa sajian hikmah Ramadan, dan tentunya saya Jeffrey mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari seluruh pemirsa, dan mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.